kita berjumpa lagi ya. Pada kesempatan ini masih sama, kita masih membahas materi SMK kelas 10, yaitu tentang bunga tunggal. Apa sih bunga tunggal itu? Bunga. Sudah sering ya kalian mendengar bunga, bukan bunga tumbuhan loh ya. Bunga. Kapan kalian mendapat bunga? Pernahkah kalian menabung di bank? Ya, ketika kalian menabung di bank, apakah akan mendapatkan bunga? Iya, tentu saja akan mendapatkan bunga. Nah, kalau kalian mendapatkan bunga ketika menabung di bank, kira-kira tabungan kalian menjadi semakin banyak atau semakin berkurang? Ya, benar sekali. Ketika menabung di bank, mendapat bunga, maka tabungan kalian akan semakin banyak. Nah, selain menabung, ada lagi kah? Ada. Ketika kalian meminjam uang di koperasi atau di bank, tentu pinjaman kalian akan berbunga. Kalau mendapatkan bunga pada pinjaman, justru pinjamanmu akan semakin banyak. Mengembalikanmu juga akan semakin banyak. Itu ya. Lalu apa sih pengertian bunga itu? Nih, bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan atau dipinjamkan, dan bunganya tidak berbunga lagi, tetap dari waktu ke waktu. Di sini nanti bunganya ada dua macam, bunga tunggal dan bunga majemuk. Terus rumus bunga itu apa saja? Nih, di sini. Sebenarnya rumusnya sama, yang membedakan hanya satuannya. Ini saya bedakan menjadi dua. Kalau bunganya ditanyakan dalam satuan waktu, kalian bisa menggunakan rumus ini. M0 kali P per 100 kali T, atau kalau dalam satuan bulan, T-nya ini harus dibagi 12 dulu, karena 1 tahun ada 12 bulan. Nah, B itu apa, Bu? B itu bunga itu sendiri. M0 itu apa, Bu? Modal awal. Kalau menabung berarti tabungan awal. Kalau meminjam berarti meminjam pinjaman awal. Nah, B itu apa? B itu persen bunga. Biasanya bank memberikan 5% bunga. Nah, itu berarti P-nya bisa kita ganti dengan angka persennya. Nah, T itu apa? T itu waktu, jangka waktunya. Kalau tahun berarti di sini nanti diisi 3 tahun misalnya. Tapi kalau bulan nanti harus dibagi 12. Gitu ya. Rumusnya sama, hanya yang membedakan ini. Nah, selain mencari bunga, biasanya kan kalian diminta untuk setelah 5 tahun berapa banyaknya tabungan. Ini bisa menggunakan langsung rumus ini. Modal akhir M0 kalikan 1 ditambah T kalikan persen. Atau kalau sudah mendapatkan bunga untuk ke tabungan akhir, tinggal kalian tambahkan ke modal awal. Logikanya kalau nabung dapat bunga, bunganya ditambahkan ke tabungan awal. Itu ya. Nah, jadi kalian bisa memilih salah satu. Kalau pakai yang atas, untuk mencari tabungan akhir harus ditambahkan dulu dengan modal awal. Tapi kalau pakai yang ini langsung ketemu modal akhirnya atau tabungan akhirnya. Yuk langsung saja kita ke contoh soal. Nah, ini saya beri tataan dulu. Terlihat ya, Pak Tani meminjam uang di koperasi sebesar 3 juta dengan bunga tunggal 4% per tahun. Hitunglah besarnya bunga dan uang yang dikembalikan Pak Tani selama 5 tahun. Nah, supaya mudah, kita tuliskan dulu yang diketahui. 3 juta berarti sebagai modal awal. 3 juta. Kemudian bunga, berarti P ya. P-nya 4%. Terus yang ditanyakan dalam 5 tahun, berarti T-nya adalah 5 tahun. Ini saya mau menggunakan rumus yang pertama. Kita cari dulu bunganya. M0 kali P per 100 kali T. Nah, kan yang ditanyakan tahun, maka cukup T saja. Maka 3 juta dikalikan 4 per 100. Ya kan 4% kan sama saja 4 per 100. Kali waktunya 5. Cret. Ini bisa kamu coret. 0-nya 2 dicoret dengan ini. Tinggal dikalikan 30.000 kali 4 kali 5. Nah, setelah dikalikan ternyata bunganya adalah 600.000. Berarti selama 5 tahun pinjamanmu berbunga 600.000. Nah, terus banyak yang harus dikembalikan. Berarti tinggal kita tambahkan ke modal awal. Banyak yang dikembalikan di sini ya. Uang yang dikembalikan modal awal ditambah bunga.
3 juta ditambah 600.000 karena tadi bunganya selama 5 tahun adalah 600.000. Berarti 3 juta tambah 600, 3.600.000. Dan ya, paham. Lanjut contoh kedua. Coba ini diperhatikan dulu, yang belum selesai menulis bisa ditulis dulu. Nah, bisa ya. Nah, sekarang contoh kedua. Masih sama, bunga tunggal. Contoh kedua, Ali menabung uang sebesar 1.500.000. Setelah 15 bulan, jumlah tabungannya menjadi, nah yang ditanyakan bukan bunganya, tapi persen bunganya itu sendiri. Caranya bagaimana? Dan kita tulis dulu yang diketahui. Ini apa? Menabung, berarti pertamanya adalah 1.500.000. Kemudian setelah 15 bulan jumlah tabungannya, berarti modal akhir kan? Berarti 1.612. Nah, waktunya T sama dengan 15 bulan. Yang ditanyakan P dalam persen. Nah, caranya bagaimana? Ya ini, di mana kita dapat mendapatkan bunga? Ya kita cari bunganya dulu dalam rupiah. Jelas, kalau semula 1.500.000 menjadi 1.600.000, berarti kan sudah mendapatkan bunga. Bisa kita kurangkan dulu untuk mendapatkan bunga. Ini ya. Nah, ini bunganya sendiri. Berarti sisanya adalah 112.500. Nah, dari bunga ini kita bisa mencari persennya. M0 kali P per 100 kali T per, ini per 12 ya, karena dia diketahui 15 bulan. Berarti bunganya 112.500 sama dengan modal awalnya 1.500.000 kali P itu sendiri per 100 dikalikan 15 per 12. Ini dicoret dulu. Jret, ya kan, disederhanakan 15 dibagi 35, 15 dibagi 34. Ini ya, berarti sudah 112.500. Ini sisanya berarti ini 5 ya. Ini 5. 15 kali 5, 75. Nolnya tinggal 3, 1, 2, 3. P per 4, ya kan? Ini kita kalikan silang. 112.500 kali 4 sama dengan 75.000 P. Ini kamu kalikan silang dulu. Ini dikalikan hasilnya 450.000. 75 P. Nah, maka untuk P-nya tinggal kita bagi saja. 450.000 dibagi 75.000. Ini coret. Ketemunya 6. Jadi persentase bunganya selama 15 bulan adalah 6%. Ya, ini silakan dicermati dulu langkah-langkahnya. Ya, bisa ya. Pokoknya tergantung yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, kalian bisa memilih rumus. Nah, supaya lebih paham, nih saya punya soal, silakan kalian bisa coba ya. Ayah menabung di bank sebesar 2 juta. Bank memberikan bunga sebesar 8% per tahun. Berapa jumlah tabungan setelah 18 bulan? Gampang kan? Kamu cari bunganya dulu, menggunakan yang bulan T per 12. Kalau sudah ketemu bunganya, baru kamu tambahkan dengan modal awal. Silakan dikerjakan, nanti jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, sekian video ini, silakan dipelajari dan jangan lupa dicoba dikerjakan. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Selamat belajar, terima kasih dan sampai jumpa.